Selamat pagi anak-anak PKB, bagaimana kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa baik ya, puji Tuhan, semua sehat-sehat. Anak-anak, sebelum berkegiatan, seperti biasa kita berdoa, bernyanyi dulu lah, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan renungan. Ya, kita nyanyikan satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari anak-anak kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikanmu bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua di masa pandemi ini. Kami masih terus Tuhan diberikan kesehatan, kegembiraan, dan damai daripada Tuhan. Terima kasih siang baik, kami berkegiatan biar Tuhan memberkati setiap kami, memberkati anak-anak yang ada di rumah, memberkati kedua orang tua yang ada di rumah, baik itu mama atau papa yang mendampingi anak-anak. Tuhan berkati juga ibu guru yang ada Tuhan. Terima kasih siang baik. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini renungannya diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Seperti ini bunyinya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, kitab suci agama Kristen adalah betul sekali Alkitab ya anak-anak ya. Nah, seperti ini judul besarnya adalah rajin baca Alkitab ya. Kembali kita diingatkan anak-anak. Buku adalah jendela dunia. Kalimat ini sudah sering kita dengar, apalagi di sekolah. Saat kita membaca, kita menjadi tahu, meskipun tidak mengalami langsung. Bukan saja dari buku, tapi juga dari koran, majalah, ataupun internet. Nah, teman-teman atau anak-anak, Alkitab juga menyenangkan untuk dibaca loh. Ya, anak-anak tahu nggak? Ada loh Alkitab anak-anak. Di dalamnya tuh ada gambar-gambarnya. Sangat menyenangkan. Anak-anak bisa beli ya. Anak-anak bisa baca. Anak-anak TKB sudah bisa membaca. Nah, anak-anak buka dari mulai kejadian. Kejadian itu adalah tentang alam menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya juga anak-anak. Kalau anak-anak nggak baca, anak-anak nggak akan tahu, hanya mendengar saja ya. Tapi dari mendengar juga ada baiknya ya anak-anak. Dengan rajin membaca pun alangkah baiknya anak-anak. Kita jadi tahu bahwa awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana menjadi anak yang baik melalui Alkitab. Karena segala perintah Tuhan tertulis di dalamnya. Tuh, dibilang katanya, perintah Tuhan semua ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus pun membaca firman-Nya sambil mengajar di rumah-rumah ibadah. Ya, kalau anak-anak pernah lihat gambar-gambar Tuhan Yesus yang lagi memangku anak-anak kecil, itu Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memangku anak-anak, tapi Tuhan Yesus menginjili anak-anak, bercerita tentang semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anak-anak ya. Itu sebabnya kita harus rajin membaca Alkitab. Dimulai dari sekarang anak-anak ya. Anak-anak belajar membaca Alkitab, yang punya Alkitab, yang nggak punya sekarang ada di handphone juga. Anak-anak download Alkitab
kitab online atau kitab yang bisa di-download sudah ada dalam, meskipun tidak ada jaringan bisa dibuka halaman. Ya. Miss berharap anak-anak mulai dari sekarang bilang mami papinya, kan anak-anak setiap hari pegang handphone, jangan lagi cuma hanya main game ya. Baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Secara jasmani kita tumbuh memang, baru kita semakin besar. Tapi secara rohani, orang-orang yang jarang berdoa dan menyembah atau memuji nama Tuhan, itu orang-orang yang akan mudah marah, mudah emosi. Apalagi zaman pandemi seperti ini anak-anak. Iya, jadi menimbulkan orang jadi darah tinggi. Anak-anak nggak boleh gampang marah ya. Masih kecil kalau darah tinggi sudah repot anak-anak. Oke anak-anak. Nah anak-anak itulah tentang renungan kita. Tentang tema kita di bulan ini adalah tentang gejala alam. Gejala alam itu contohnya seperti apa anak-anak? Iya betul sekali, pelangi seperti backgroundnya Ibu Sari saat ini ya. Pelangi itu gejala alam ketika hujan turun, ya hujan turun, tadinya gelap, lama-lama terang, tapi masih hujan turun. Tiba-tiba matahari keluar, jadi menimbulkan cahayanya yang karena percikan air, terlihatlah yang namanya pelangi. Kadang sih ada yang penasaran ya, aduh kayaknya hujan nih, aku mau lihat nih. Kata ibu guru pernah aku dengar kalau habis hujan tiba-tiba ada matahari keluar, ada pelangi. Benar anak-anak, coba anak-anak lihat ya kapan-kapan ya. Ya itulah gejala alam yang baik, yang bagus. Gejala alam yang sangat mengerikan banyak anak-anak. Iya. Kalau yang pelangi, selain pelangi, kalau yang bagus apa lagi? Iya, embun di pagi hari itu seperti ada embun. Seperti kayak ada air-air itu ya anak-anak ya, embun pagi. Nah itu gejala alam juga. Tapi kalau yang namanya yang bikin kita buat rugi, gejala alam adalah benar, banjir. Banjir sering sekali terjadi di awal-awal tahun anak-anak. Apalagi di tahun 2020 kemarin ya, masih di tanggal 1 kita sudah dikunjungi oleh banjir. Apa sebabnya banjir itu? Iya, sebab banjir itu disebabkan karena ketidakpatuhan manusia. Tanam-tanaman banyak yang sudah dicabut, buang sampahnya sembarangan. Kali-kali itu yang tadinya dalam sudah menjadi dangkal, sehingga air yang mengalir tidak baik, tidak kepada tujuannya. Coba anak-anak lihat kalau anak-anak sedang jalan, pasti orang pada banyak buang sampah sembarangan. Masuklah dia ke dalam selok-selokan. Memang kalau di musim kemarau itu nggak ada yang namanya air, orang-orang ngegampangin buang sampah. Akhirnya sampah bertumpuk di ujung pembuangan air. Ketika hujan turun, 1 jam, 2 jam tidak henti-hentinya, air tergenang, tidak mengalir kepada tujuannya, sehingga terjadilah banjir. Apa kerugiannya? Sangat rugi ketika banjir itu sudah melebihi betis kita, naik. Sofa mungkin anak-anak ada yang rusak di rumah, lemari pakaian anak-anak, ya jangan lagi barang-barang. Kadang manusia pun ada yang jadi sakit, ya karena kenapa? Kotoran air yang masuk, terkena kuman, ada yang demam, ada yang sakit sehingga menyebabkan meninggal dunia. Apalagi gejala alam yang lain yang merugikan? Ya, tsunami. Tsunami itu gejala alam yang tidak terduga. Kalau kayak hujan itu masih bisa terduga sebenarnya. Kalau manusia sudah mulai, oh iya udah mau musim penghujan lebat nih, selokan air diperbaiki, apa-apa yang apa namanya itu yang salur-saluran diperbaiki, itu kita bisa tidak terkena banjir sebetulnya ya. Tanam-tanaman diperbanyak seperti yang namanya penghijauan. Tapi kalau tsunami anak-anak,
Itu sebenarnya sebelum naiknya air laut itu sudah ada tanda-tanda. Airnya semakin kok kayak nggak ada yang namanya apa tuh namanya air naik ke daratan gitu, maksudnya mulai seperti kayak turun ke bawah. Ikan-ikan banyak yang mulai naik 1-2 ke atas. Itu udah ada tanda-tanda sebenarnya, tapi manusia tidak mah yang anak-anak yang tidak tahu bahwa itu akan ada tsunami. Itu terjadi sangat dahsyat kali pertama dulu di Aceh ya kayaknya ya anak-anak ya. Itu luar biasa, anak-anak banyak sekali korban di situ ya. Itulah gejala-gejala alam yang ada di muka bumi ini. Selain itu ada lagi, masih banyak lagi angin topan ya anak-anak ya. Anak-anak, itulah tentang tema kita. Kita akan buka LK kita di hari ini. Yuk, kita buka LK-nya. Ini dia. Nah, inilah LK kita di hari ini anak-anak. Perintahnya adalah coba sama-sama kita baca ya. Iya, bacalah syair di bawah ini. Ya anak-anak ya. Apa sih syairnya tentang apa? Siapa yang udah baca di rumah? Iya, betul, tentang banjir. Banjir. Banjir terjadi di musim penghujan. Bukan badai, bukan topan. Tunggu ya, kita lihat lagi di bawahnya. Tapi jutaan rintik hujan, sumbatan sampah yang buat air tak jalan. Hingga terjadilah banjir, teman. Janganlah buang sampah sembarangan. Nah, di bawah itu dipesankan juga anak-anak, jangan buang sampah sembarangan ya. Coba kita lihat di bawahnya ada apa lagi sih? Oh, katanya janganlah buang sampah sembarangan, marilah kita jaga lingkungan. Nah, itu akhir daripada bacaannya ya. Di bawahnya ada latihan. Ada latihan nomor 1, coba dibaca nomor 1 apa tuh? Judul bacaan di atas adalah, nah nanti anak-anak tulis apa judul dari bacaan di atas tadi. Lalu nomor 2 apa? Terjadi pada musim apa banjir? Nah, begitu juga nomor 3, nomor 4 ya anak-anak ya dibaca. Lalu bagaimana cara kita menemukan jawabannya? Kita boleh kembali kepada yang di atas ya. Bacaan yang di atas tadi adalah tentang, iya, judulnya banjir. Ya, anak-anak boleh baca ulang-ulang ya di rumah ya anak-anak ya. Iya, temukan jawabannya. Iya, di situ jawabannya anak-anak ya. Oke anak-anak, itulah LK kita di hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa menulisnya tegak bersambung. Pensil anak-anak diserut dulu ya, biar tulisannya tidak tebal-tebal, tidak besar-besar ya anak-anak ya. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.